e-commerce, jadi kali ini kita bakal ngebahas mengenai komponen komunikasi internasional. Sebelum itu kita harus tahu dong komponen komunikasi itu apa. Komponen komunikasi merupakan hal yang harus ada dalam komunikasi agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kayak gini nggak ya? Sabar Robi, bisa jelaskan semua, ini cuma salah paham, Sa. Sudah dulu dia bisa mau dengar apa-apa deh. Bukan dong, itu hubungan kalian. Yang akan kami bahas di sini adalah komponen komunikasi internasional yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Check it out! Komponen pertama dari komunikasi internasional yaitu komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Dalam komunikasi tentunya dimulai oleh seorang komunikator. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi internasional. Dalam komunikasi internasional sendiri melibatkan antara warga dengan warga, lembaga dengan lembaga, dan pada taraf yang lebih tinggi yaitu pemerintah dengan pemerintah. Selanjutnya dalam komunikasi internasional melibatkan antara komunikator dari sebuah kategori dengan komunikan dari kategori yang berbeda secara bervariasi. Menjadi seorang komunikator, daya tarik dan kredibilitas sangat dibutuhkan. Kredibilitas seseorang dapat diperoleh dari jabatan, pengalaman, keterampilan, kejujuran, dan derajat keahlian. Kredibilitas sangat penting untuk menentukan apakah pesan yang dikirim oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik kepada komunikan. Komponen selanjutnya adalah sumber. Sumber merupakan individu yang menyampaikan pesan. Boleh jadi sumber itu adalah seorang yang berbicara, menulis, menggambar, memberi isyarat, atau suatu organisasi komunikasi seperti sebuah redaksi surat kabar, penerbitan, stasiun televisi, atau studio film. Oke, masuk yang ketiga yaitu encoding atau proses penyandian. Nah, encoding adalah proses penyandian atau pengalihan pesan dalam bentuk lambang-lambang. Yang berikut adalah message atau pesan. Dalam komunikasi internasional, message atau pesan merupakan isi dari maksud yang akan disampaikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Message atau pesan biasanya berupa seperangkat lambang-lambang bermakna yang disampaikan oleh sumber. Lambang-lambang tersebut bisa bersifat verbal maupun non-verbal. Selanjutnya adalah saluran atau channel. Saluran atau channel merupakan media yang dipakai untuk menyalurkan pesan kepada komunikan. Saluran atau channel juga merupakan media yang dipakai oleh sumber penerima pesan untuk melakukan komunikasi. Saluran atau channel ini bisa 2, 3, atau 4 saluran dipakai secara serentak. Misalnya nih contoh, ketika kita sedang mendengar atau berbicara, itu berarti memakai saluran suara. Tapi apabila kita memberi bahasa isyarat, berarti itu memakai saluran visual. Jadi apabila kita mencium bau-bauan, maka saluran yang digunakan adalah saluran olfatorik atau saluran penciuman. Dan apabila kita saling bersentuhan, maka saluran yang digunakan adalah saluran taktil. Saluran juga dapat berupa saluran cetak dan juga saluran elektronik. Saluran cetak itu dapat berupa surat kabar, majalah, dan buletin. Sedangkan saluran elektronik dapat berupa televisi, film, radio, dan juga internet. Baik, untuk komponen selanjutnya ada noise atau gangguan. Jadi noise atau gangguan ini merupakan sebuah hambatan yang terdapat dalam komunikasi. Nah, kalau adanya noise ini bisa mengakibatkan miskomunikasi atau kesalahpahaman karena interpretasi terhadap makna yang muncul dari kalimat yang keluar dari para peserta komunikasi. Nah, di sini untuk noise atau gangguan itu bisa disebabkan oleh karena misalnya lingkungan dalam keadaan ribut, kemudian juga karena kesalahan semantik ataukah penggunaan bahasa yang menimbulkan makna ganda. Kemudian juga bisa diakibatkan oleh karena kondisi psikologi seseorang, mungkin karena dia sedang melamun ataupun sedang lapar, itu bisa mengakibatkan terjadinya noise. Tujuan komunikasi tidak akan tercapai apabila tidak ada penerima pesan dalam proses komunikasi. Jadi teman-teman, komponen selanjutnya adalah penerima pesan. Penerima pesan atau komunikan adalah pihak-pihak yang menerima pesan dari pihak yang mengirim pesan atau komunikator. Dalam komunikasi internasional sendiri, penerima pesan atau komunikan bisa berupa negara-negara yang saling bekerja sama, kelompok, komunitas, atau lembaga-lembaga yang bekerja sama dalam skala internasional. Selanjutnya adalah decoding atau proses penerimaan. Proses ini merupakan proses penangkapan, pemahaman, dan penerimaan pesan oleh komunikan dari komunikator. Proses ini memerlukan kesiapan untuk menerima pesan dalam keadaan apapun. Nah, berikutnya ada receiver respon atau juga disebut dengan tanggapan penerima. Secara garis besar, receiver respon disebut dengan sebuah reaksi atau respon yang diberikan oleh seorang komunikan setelah mendapatkan sebuah pesan dari seorang komunikator. Nah, biasanya respon atau reaksi yang diberikan ini bersifat
aktif atau pasif, tergantung dari si penerima pesan. Oke, komponen komunikasi internasional yang selanjutnya adalah feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik berkaitan dengan tanggapan atau respon dari komunikan terhadap pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Feedback ini dapat berasal dari dalam diri ataupun dari luar diri. Feedback yang berasal dari dalam diri berkaitan dengan suatu tanggapan atau keputusan ketika berkomunikasi dengan diri sendiri, misalnya ketika akan membeli sesuatu, hal apa yang harus diputuskan. Sedangkan kalau feedback yang berasal dari luar diri berkaitan dengan komunikasi interpersonal yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain, dan dalam komunikasi internasional dapat berupa hubungan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara. Berkaitan dengan umpan balik atau efek dalam komunikasi massa, De Vito pernah membagikannya ke dalam 3 jenis. Pertama, efek kognitif. Efek kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan yang timbul dalam setiap aktivitas komunikasi. Kemudian yang kedua disebut dengan efek afektif. Ini berkaitan dengan sikap, perasaan, atau emosi yang terjadi di orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Kemudian yang terakhir itu disebut dengan efek behavioral atau dengan kata lain bisa disebut juga efek psikomotorik. Ini berkaitan dengan tindakan atau perilaku yang timbul dari orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Komponen komunikasi internasional selanjutnya adalah situasi komunikasi. Nah, situasi komunikasi internasional adalah situasi atau kondisi yang terjadi pada saat komunikasi itu berlangsung. Dalam komunikasi internasional, situasi komunikasi dapat terjadi secara informal maupun formal, situasi gembira maupun situasi serius, dan situasi-situasi lainnya. Nah, G-Commerce, udah tahu kan komponen komunikasi internasional itu apa saja? Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.